Selamat siang, nama saya adalah Ika Jono. Saya adalah alumni SMP Katolik, SD Katolik dan SMP Katolik Santa Maria. Saat ini saya adalah seorang wira swasta dan saya mempunyai seorang putra, satu orang putri, dan putra saya yang paling besar sekarang juga bersekolah di SMP Katolik Santa Maria. Beberapa guru yang mengajar juga dulu mengajar saya. Saya percaya kepada institusi pendidikan Santa Maria karena memang kami adalah keluarga Katolik. Pertama, yang kedua kami percaya akan nilai yang ditanam oleh sekolah SMP Katolik Santa Maria kepada anak-anak, dan kami juga percaya bahwa lingkungan sosial yang ada akan berubah. Harapan saya terhadap SMP Katolik Santa Maria adalah yang utama kami mengharapkan mutu dari pendidikan pelajaran di sekolah bisa ditingkatkan menjadi lebih kompetitif. Mungkin bisa sama seperti zaman-zaman pada waktu saya masih sekolah di SMP Katolik dulu, karena kita juga termasuk pelajaran sekolah yang sehingga bisa mempersiapkan murid-murid yang berprestasi untuk naik ke melanjutkan ke SMA yang favorit, dan juga bisa menarik talent-talent dari anak-anak yang ada di Tulungagung ini yang hebat-hebat untuk juga bersekolah di SMPK. Selamat siang, perkenalkanlah nama saya Satria Gunawan, alumni SMPK Santa Maria Tulungagung angkatan 79. Saya mempercayakan anak saya sampai saat ini, anak yang pertama sampai ketiga saya sekolahkan di SMPK Santa Maria, karena SMPK Santa Maria merupakan salah satu sekolah Katolik di Tulungagung yang termasuk lama juga di Tulungagung, dan terpercaya guru-gurunya tertib, administrasi juga tertib. Yang penting di sekolah SMP Santa Maria adalah pelajaran sekolah Katolik. Jadi menurut saya perlu anak-anak kami sekolah di situ, karena iman adalah dasar untuk melanjutkan hidup di masa depan. Ya, mungkin. Dan yang lain adalah di SMPK Santa Maria Tulungagung semua bisa masuk itu, tidak membedakan agama, tidak membedakan warna kulit, jadi semua sama, dan harapan kami sebagai alumni SMPK Santa Maria, semoga SMPK Santa Maria dipercaya di masyarakat, berkembang terus, murid-muridnya tambah banyak, dan mungkin bisa menarik seluruh warga masyarakat di Tulungagung. Terima kasih. Nama saya Ibu Suharse, alamat Dusun Ringin Putih, Desa Ringin Pitu, dan Kecamatan Kedungwaru, RT 2 RW 2. Saya menyekolahkan anak saya di SMPK karena SMPK itu bertanggung jawab dan pendidikannya bagus, dan saya ingin sekali menyekolahkan di situ itu karena kedisiplinan, Pak. Sebenarnya sekolah di SMPK itu dibilang mahal itu tidak, dan pembiayaan itu bisa diwawancarai dengan kelas, jadi tidak semuanya itu mahal. Tidak orang yang kaya sekolah di situ, orang tidak punya pun bisa bersekolah di situ. Dan saya mendoakan supaya sekolah SMPK tetap maju dan anak didiknya selalu dibina dengan baik, dan
guru-guru selanjutnya yang mendidik anak-anak bisa menyenangkan hati orang tua dan anak-anak bisa melangkah dalam pemerintahan, bisa anak-anak itu bisa menyampaikan apa yang dicita-citakan pendidikan SMPK. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari ayahnya Febri yang di kelas A7. Untuk pengenalan di sekolah SMP Katolik itu enggak ada perbedaan masalah agama ataupun didikan yang mengalirkan ke situ, karena SMP Katolik itu sangat diajarkan agar tidak membedakan agama. Untuk itu seperti di sekolah umumnya seperti negeri, cuman itu berbentuk yayasan. Ya, selama ini nggak ada permasalahan masalah tentang Ahmad Febriwansyah, yaitu anak saya di sekolah A7. Untuk itu mohon untuk yang merasa ingin menyekolahkan anaknya di SMP Katolik, jangan merasa takut kalau masalah agama, Muslim ataupun tidak Muslim. Di situ walaupun Muslim tetap Muslim, memang tempatnya itu bukan di Muslim. Nah, untuk pengertiannya di situ. Nah, dari saya, orang tuanya Ahmad Febriwansyah yang di kelas A7, menyarankan untuk orang tua murid bisa mengerti anaknya mau sekolah ke Katolik dipersilakan agar enggak memikirkan tentang agamanya, karena di Katolik itu tidak membedakan agama. Kalau terus kayak doa dari mau belajar ataupun setelah belajar, itu pun tergantung dari kepribadian kita masing-masing. Mau mengikutkan agamanya itu atau doanya itu dipersilahkan. Hanya kita menghormati, saling menjaga yang bernamakan agama, karena kan bedanya cuman itu. Tapi tidak bermasalah seperti anak saya, seperti Ahmad Febriwansyah juga sama, cuman kita mempunyai pendirian untuk masalah agama. Jadi jangan khawatir, untuk masalah agama tetap bisa ke Muslim, karena kita enggak masuk ke agama yang itu, cuman kita itu mempunyai pendirian di dalam hati masing-masing, seperti itu. Terus tentang masalah pembiayaan, itu bisa berkoordinasi sama guru ataupun kepala sekolahnya. Itu bisa diperingankan ataupun ada alasan yang tertentu untuk peringanan anaknya agar bisa sekolah di SMP Katolik. Itu sangat mudah sekali, asalkan orang tua seperti saya gini, orang tuanya Ahmad Febriwansyah yang di kelas A7, ya berterus terang, kalau nggak kuat bayar terlalu tinggi, itu ya kuatnya berapa langsung bilang saja, nggak usah malu, agar anak kita itu bisa sekolah dan bisa mendapat pendidikan yang lebih baik di sampai SMA ataupun ke kuliahnya. Dan untuk
di lingkungan sekolah pun itu juga baik. Keterampilan di sekolah itu juga lengkap, seperti kayak fasilitas drum band, terus komputer ya itu juga ada. Jadi pendidikan di sekolah, lingkup sekolah SMP Katolik itu juga sama seperti di negeri. Nah, untuk dukungan dari kita, jadi jangan sampai kita memandang kalau SMP Katolik itu bisa merusak anak. Itu tidak merusak anak, karena di situ pun pendidikan sama di negeri. Nah, untuk pendidikan di SMP Katolik itu sampai sekarang ini pun juga masih bagus, tidak ada masalah perubahan ataupun yang nggak ada menjadi ada gitu, enggak. Itu memang ada, kayak komputer sama drum band itu kayak di lingkup sekolah. Kalau masa di lingkungan itu pun juga sama, malah di SMP Katolik itu malah nggak boleh keluar kayaknya kalau mau beli apa gitu, kalau harus izin sama guru, bagusnya ada di situ. Jadi nggak ada kebebasan untuk anak murid itu keluar dari sekolahan kalau nggak ada kepentingan. Selamat siang, nama saya Adi, saya adalah pembina sekolah minggu Wihara Buddha Loka Tulungagung. Dan sebagian besar anak-anak yang mengikuti sekolah minggu di wihara sini juga bersekolah di SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Nah, kesan-kesan saya, setahu saya ya, tentang SMPK Tulungagung sejak dahulu itu kesannya ya banyak positif ya. Karena kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, dan banyak rekan-rekan saya juga bersekolah di SMP Katolik Santa Maria Tulungagung, terutama bagi warga minoritas. Mereka merasa nyaman bersekolah di sana, dan dari agama manapun ada yang sekolah di sana, dan mereka merasa tidak dikotak-kotakkan, jadi bisa membaur di sana dan tidak dibully ya sebagai minoritas. Setahu saya program-program pengajaran di sana juga tidak ada kesan untuk memaksakan seseorang muridnya untuk harus beragama Katolik. Jadi meskipun agamanya lain, program-program pendidikan di sana masih secara umum. Secara umum yang ditekankan adalah moralitas dan sikap. Jadi mereka merasa nyaman dan oleh keyakinannya sendiri itu tidak merasa dipaksakan. Jadi saya sangat mengapresiasi ya dengan cara pengajaran di sana, meskipun di sana adalah sekolahan Katolik, tapi sebagai minoritas mereka bertoleransi sangat tinggi pada murid-murid yang berkeyakinan beda. Selain pendidikan, selain pelajaran-pelajaran yang umum di SMPK, tahu saya juga banyak kegiatan ekstrakurikuler, sehingga anak-anak bisa menyalurkan bakat-bakatnya dan hobinya secara lebih terarah sesuai dengan keinginan mereka, dan itu sangat positif sekali. Karena itu banyak teman-teman maupun saudara-saudara yang merekomendasikan agar anak-anaknya sekolah di SMPK Katolik Tulungagung karena mereka merasa nyaman. Selanjutnya untuk pengajaran di masa pandemi ini, setahu saya dari para murid-murid ini ada masukan ini
dari para murid-murid dan orang tuanya, karena tidak bisa maksimal ya pengajarannya. Rata-rata curhat ke saya ini bahwa dari guru-guru hanya memberi tugas-tugas dan terlalu mepet waktunya sehingga orang tua yang repot gitu. Kemudian ketika tugas-tugasnya sudah dikumpulkan tidak dibahas, jadi mereka tidak tahu benar salahnya di mana. Itu sangat perlu ya, ketika ada tugas-tugas kemudian dikumpulkan, dibahas, jadi dianalisa benar salahnya di mana agar murid mengerti ya mereka letak kesalahannya bagaimana sehingga bisa maju. Mungkin itu masukan-masukan dan kritikan ya dari murid sendiri dan para orang tua yang saya dengar selama di sekolah minggu ini. Ya, yang terakhir saya juga sangat berharap bahwa guru-guru semangat dalam mengajar dengan hati, sehingga auranya terasa, auranya bisa sampai pada murid-muridnya bahwa sungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran agar murid-muridnya bisa cerdas. Jadi tidak hanya bekerja sesuai bayaran, tapi juga dengan hati nurani. Semoga bisa tetap semangat, dan untuk murid-muridnya juga sama, semoga bisa semangat bersekolah meskipun dalam situasi pandemi ini, karena sebagai bekal untuk masa depan dari diri sendiri. Kita sekolah sebagai bekal untuk masa depan kita masing-masing, jadi tidak hanya mengejar nilai saja. Kemudian saya juga berharap anak-anak selain mengejar prestasi akademis, juga secara spiritual, secara etika moral juga sangat perlu. Maka sangat diharapkan tidak lupa untuk beribadah. Saya juga berharap di hari Minggu anak-anak menyempatkan diri untuk beribadah di sekolah minggu Wihara Buddha Loka, sehingga selain secara prestasi akademis bisa bagus, secara spiritual juga membangun spiritual, sehingga prakteknya nanti dalam kehidupan sehari-hari secara perbuatan moral juga bagus ya. Tidak hanya kecerdasan saja yang bagus, tapi secara perbuatan etika moral juga sangat bagus, sehingga komplit. Itu harapan dari saya. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Saya atas nama Pendeta Gideon Sudiono sebagai Gembala Jemaat GBPS yang ada di Desa Banguan Kedowaru, Tulungagung. Sangat baik selama ini saya dengar SMP Katolik Maria Tulungagung sangat bagus kalau dilihat di segi dalam pendidikan maupun kualitas itu sangat baik. Di masyarakat luas pun juga tanggapannya juga bagus, dan sampai hari ini pun tidak ada sesuatu komplain dari masyarakat, lingkungan maupun yang lain pun sangat baik. Dan saya bantu juga yang saya pandang bagus, tidak memandang yaitu agama apa saja bisa masuk situ, dan dalam pendidikan pun juga sangat bagus juga dalam bidang pendidikan umum maupun dalam bidang agama pun juga sangat baik. Ya, yang kami inginkan juga kualitas ditingkatkan kembali, juga ditingkatkan lebih baik, dan kedisiplinan guru, kedisiplinan dalam murid juga bisa ditingkatkan sehingga pendidikan di SMP Katolik itu lebih berkualitas sehingga bisa menjangkau lebih luas lagi supaya ada peningkatan dalam pendidikan itu juga
harus ditingkatkan. Itulah keinginan kami sebagai umat Nasrani atau sebagai pimpinan gereja, sehingga kami pun bisa untuk mempromosikan yaitu agama pendidikan Katolik itu supaya lebih maju dan lebih meningkat. Syukur-syukur ada peningkatan lebih baik juga dalam hal apa saja, dan selama ini kami lihat juga sudah bagus, tapi lebih baik lagi, ditingkatkan lebih bagus, lebih bagus, dan seterusnya itu baik untuk pendidikan agama Katolik umumnya. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada siang hari ini hamba berdoa untuk pendidikan Katolik yang ada di Tulungagung. Kiranya Tuhan campur tangan mulai pendidik dari kepala sekolah, guru dan juga murid-muridnya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan supaya melalui pendidikan ini Tuhan nama Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terlebih melalui pendidikan ini penginjilan bisa menjangkau ke wilayah-wilayah di daerah-daerah, di pedesaan-pedesaan pun, supaya melalui pendidikan ini Tuhan nama Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak atas berkat kasih kemurahan yang Kau limpahkan dalam pendidikan Katolik pada hari-hari ini Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kepada anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kepada para wali murid, dan kepada segenap masyarakat yang kami hormati dan kami sayangi. Pada pagi hari ini perkenankan saya, Erlina Larasati, untuk menyampaikan tentang kurikulum di SMPK Santa Maria. Kurikulum yang kami pakai adalah kurikulum darurat, di mana kurikulum darurat itu merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Di dalam kurikulum darurat itu ada pengurangan dari KD yang dititikberatkan atau difokuskan pada karakter dan kompetensi yang esensial. Di sekolah kami melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring. Pembelajaran yang kami lakukan juga menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi yang kami pakai adalah aplikasi e-learning Candy CBT. Juga di dalamnya ada PJJ. Kami setiap pagi menggunakan aplikasi Google Meet untuk menyapa anak-anak maupun untuk berdoa, untuk memberikan motivasi bagi anak-anak. Pagi dan siang kami menggunakan Google Meet. Juga dalam diskusi atau sapaan serta motivasi kepada anak-anak selama pembelajaran kami juga menggunakan Kaisala, kami juga menggunakan WhatsApp. Juga kami dalam rangka promosi sekolah kami juga menggunakan IG untuk mengupload hasil pekerjaan anak-anak, di mana di dalam pembelajaran daring sangat banyak tantangan, terutama bagi anak-anak untuk belajar. Tetapi kami bekerja sama dengan orang tua untuk bergandengan tangan untuk mendampingi anak dalam belajar. Jika anak-anak mengalami masalah, kami selalu tidak henti-hentinya berkomunikasi dengan orang tua. Kami juga sangat terbuka sekali jika ada masukan yang membangun untuk sekolah kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Selamat
Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang ada di Tulungagung. Salam Vincenzian, V, satu hati, satu tekad, satu tujuan, Vincenzian, yes. Baik, di sini saya sebagai penanggung jawab tim Vincenzian. Di sini nanti kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak di SMP Santa Maria maka akan diajari 5 keutamaan Vincenzian. Di sini nanti ada kerendahan hati, sederhanaan, cinta kasih, mati raga, dan keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga anak-anak dengan belajar keutamaan Vincenzian nanti mereka memiliki bekal hidup untuk hidup di masyarakat. Sehingga anak-anak memiliki karakter yang baik karena Vincenzian adalah peduli kepada sesama yang membutuhkan. Sekian dari tim Vincenzian. Semoga dapat menjadi bekal bagi anak-anak kita yang bersekolah di SMPK Santa Maria. Salam Vincenzian. V, satu hati, satu tekad, satu tujuan, Vincenzian, yes. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Tulungagung dan sekitarnya, Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu alumnus dari SMP Katolik Santa Maria Tulungagung serta anak-anakku semuanya. Di SMP Katolik Santa Maria Tulungagung, saya Katarina Yogestiveni oleh Yayasan Santa Luisa diberi kepercayaan sebagai koordinator bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan itu sendiri merupakan salah satu bidang yang berkecimpung langsung dengan siswa. Bagaimana kami dapat membina siswa agar siswa dapat berkembang dengan baik di dalam bidang akademis maupun non-akademis, dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi siswa sehingga apabila siswa tersebut setelah menyelesaikan studinya di SMP Katolik Santa Maria Tulungagung dan semua yang dipelajarinya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, serta masyarakat sekitar. Adapun program-program dari bidang kesiswaan itu sendiri meliputi program umum berupa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dan juga LDKS. Adapun program ketertiban atau tata tertib untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Selanjutnya, di SMP Katolik Santa Maria Tulungagung ada program pembinaan organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut dengan OSIS. OSIS sendiri adalah organisasi di dalam lingkup sekolah. Dalam strukturnya, pengurus dipilih sendiri oleh siswa yang berada dalam lingkup sekolah dengan tujuan mencapai raihan atau keterampilan serta memupuk nilai organisasi dan musyawarah dalam sebuah kelompok. OSIS sendiri memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. OSIS memiliki tujuan yang positif bagi seluruh warga sekolah, khususnya siswa, yang akan memberikan pengaruh positif juga bagi sekolahnya sendiri. Selanjutnya, di dalam program bidang kesiswaan terdapat program pengembangan diri siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga, seni, dan sebagainya. Adapun 11 bidang ekstrakurikuler yang ada di SMP Katolik Santa Maria Tulungagung berupa basket, futsal, drum band, tari tradisional, dance, band, PMR UKS, pramuka, karate, kor, serta English Club. Ekstrakurikuler ini akan menunjang bakat dan potensi siswa sesuai dengan minat bakat mereka itu sendiri. Dan kami di sini sebagai penanggung jawab bidang kesiswaan akan berupaya untuk memberikan
pelatihan, memberikan bimbingan yang terbaik bagi siswa-siswi dalam meningkatkan potensi dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Demikian yang bisa saya paparkan sebagai koordinator bidang kesiswaan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi, saya Dominikus Nondo sebagai pembantu pelaksana di SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Sebagai tugas pokok pembantu pelaksana, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Dalam mengatasi virus yang terjadi sekarang, sekolah kami telah menyiapkan banyak wastafel untuk cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan juga tiap meja kelas masing-masing sudah dikasih penyekatan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Marcelia Resa Retno-Nitias. Di sini saya di bidang tata usaha. Di sini saya membantu dalam penanganan administrasi keuangan dan berkas-berkas pendataan di dalam Dapodik. Semoga dalam pelayanan saya dapat membantu Bapak Ibu serta anak-anak sekalian dalam mengurusi dalam kemajuan SMP kita, SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat berjumpa dengan saya, Yasinta Maria, sebagai Kepala Sekolah Satuan Lembaga Pendidikan SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Ibu Bapak yang sangat kami banggakan, salam sehat, salam kenal, mungkin ada yang belum kenal. Bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bertemu meski melalui online. Ibu Bapak, saya Yasinta Maria yang saat ini diberi tugas oleh yayasan sebagai pengkoordinir teamwork guru karyawan SMP Katolik Santa Maria Tulungagung, hendak sedikit berbagi pengalaman, berbagi rasa. Puji Tuhan, sampai saat ini keberadaan SMPK Santa Maria Tulungagung di tengah masyarakat yang sangat beragam ini masih mendapat perhatian, masih mendapat kepercayaan yang cukup baik. Terbukti dalam awal tahun pelajaran, banyak putra-putri dari ibu bapak dari masyarakat Tulungagung yang secara mantap, secara yakin, secara gembira mengantarkan putra-putrinya untuk dipercayakan bersama kami teamwork guru karyawan SMPK Santa Maria Tulungagung berproses belajar, menimba ilmu, menimba pengalaman agar putra-putrinya, anak-anak yang merupakan harta tak ternilai dalam setiap keluarga mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Ibu Bapak, suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, para guru dan karyawan. Meski di tengah masa-masa yang sangat sulit ini, banyak masukan, banyak sharing dari orang tua yang menyatakan kelegaannya menyekolahkan putra-putrinya di SMPK tercinta ini. Meski kami para guru karyawan banyak kekurangan, banyak keterbatasan, namun dengan semangat kebersamaan, kekompakan yang kami bangun,
kami berusaha pula untuk terus belajar menjadi pendidik, menjadi tenaga pendidik yang profesional, yang mampu mendampingi anak-anak yang dipercayakan kepada kami ini memperoleh bekal ilmu, bekal mentalitas, bekal spiritualitas, bekal kecerdasan yang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka nantinya. Untuk itu, tak lupa kami mohon dukungannya. Kami sangat menantikan masukan dari Ibu Bapak. Kalau perlu juga kritikan yang membangun, tentunya ada solusinya, sehingga hal-hal yang ingin Ibu Bapak dambakan dari putra putrinya setelah selesai menempuh pendidikannya di SMPK ini, kami para guru dan karyawan bisa memenuhi harapan Ibu Bapak. Tak lupa, tadi di awal sudah saya sampaikan juga, karena banyak keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kami juga mohon maaf. Monggo, mari kita tingkatkan kerjasama kita, berjuang bersama-sama menjadi orang tua yang bijak bagi anak-anak kita, bagi anak bangsa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, agar kita nantinya menjadi orang tua yang lega telah memperjuangkan hal terbaik untuk anak-anak kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih banyak atas kepercayaan, kerjasama, dukungan, kritikan, saran yang selama ini telah Ibu Bapak berikan kepada kami, dan kami tetap menunggu, menantikan, meningkatkan juga kerjasama kita ke depan lebih baik. Satu tujuannya untuk menjadi orang tua yang bijak, yang memahami kebutuhan anak-anak kita. Tuhan memberkati.